Shalom dan selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Aminur Nur Haji. Saya berasal dari kelas 11 PS1. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang saya bawakan, yaitu mengenai peristiwa Medan Area. Oke, kita masuk dalam topik kita. Peristiwa ataupun pertempuran Medan Area merupakan sebuah perlawanan rakyat Indonesia terhadap sekutu yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945 kurang lebih sampai 1947 yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Nah, peristiwa Medan Area ini merupakan hasil perang gerilya dan perang frontal selama 2 tahun. Dalam peristiwa ini terdapat dua pihak, yaitu pihak Indonesia yang dipimpin oleh Ahmad Tahir, dan yang kedua yaitu dari Britania Raya ataupun Inggris yang dipimpin oleh Ted Kelly ataupun T.E.D. Kelly. Berikut merupakan penjelasan ataupun kronologi terjadinya peristiwa Medan Area. Terjadinya peristiwa Medan Area ini dilatar belakangi oleh kedatangan pasukan sekutu Inggris yang terjadi pada tanggal 9 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Ted Kelly. Kedatangan mereka ini pun didukung penuh oleh pihak Belanda, yaitu NICA, Netherlands Invisible Administration, yang ternyata diam-diam dipersiapkan untuk mengambil alih kemerdekaan Indonesia. Nah, sampai sini kita sudah pasti tahu apa tujuan mereka, yaitu untuk mengambil alih pemerintahan Indonesia sehingga memicu timbulnya perlawanan rakyat Indonesia untuk memberhentikan niat mereka tersebut. Pada awal kedatangan mereka disambut baik oleh pihak Indonesia di Sumatera Utara karena mereka mengatakan ingin menghormati tugas AFNI untuk membantu mengurusi tawanan yang ditahan oleh pihak Jepang. Sedikit, AFNI merupakan suatu komandan khusus yang dibentuk untuk membantu penyerahan kemerdekaan dari pihak Jepang ke Indonesia. Namun setelah mereka melaksanakan tugasnya, timbullah konflik antara pihak pemuda Sumatera Utara dengan tawanan bekas Jepang. Konflik ini menimbulkan satu insiden, yaitu adanya seorang penghuni hotel merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai oleh seorang pemuda Indonesia, sehingga menimbulkan kemarahan dari pemuda Sumatera Utara. Akhirnya mereka pun menghancurkan dan merusak hotel tersebut. Nah, insiden lencana merah putih ini yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945 merupakan awal mula pertempuran ataupun perpecahan pertempuran Medan Area. Insiden-insiden lainnya pun terus terjadi, seperti pihak sekutu mengklaim bahwa gedung-gedung bekas tahanan Jepang merupakan milik mereka, dan pihak Indonesia juga harus menyerahkan senjata kepada pihak sekutu. Melihat kebijakan sepihak ini, pemuda Sumatera Utara Indonesia tidak tinggal diam. Mereka membentuk TKR, yaitu Tentara Keamanan Rakyat Indonesia, yang dibentuk oleh Ahmad Tahir. Akhirnya mereka pun melakukan perlawanan terhadap pihak sekutu dan mengambil alih kembali senjata-senjata dan gedung-gedung yang sudah pernah diklaim oleh pihak sekutu. Pertempuran pun terus menjalar ke berbagai daerah seperti daerah Pematang Siantar dan Brastagi. Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak sekutu meluncurkan papan-papan yang berisikan Fixed Boundaries Medan, yang artinya batas resmi wilayah Medan. Dengan papan-papan ini, pihak sekutu menetapkan secara sepihak wilayah kekuasaan mereka. Nah, dengan adanya kebijakan ini, mulailah dikenal peristiwa ini dengan pertempuran Medan Area. Tidak berhenti sampai situ saja, pertempuran dan perlawanan pun terus terjadi hingga dikeluarkannya ultimatum pada tanggal 18 Oktober 1945 oleh Brigadir Jenderal Ted Kelly yang berisikan bahwa seluruh bangsa Indonesia dilarang keras membawa senjata tajam dan juga harus mengembalikannya lagi kembali kepada pihak sekutu. Nah, setelah dikeluarkannya ultimatum tersebut, banyak terjadi razia-razia dan aksi teror meneror yang dilakukan oleh pihak sekutu. Sampai akhir pada Juli 1946, pertempuran terus berlanjut dan pasukan Republik bergerak tanpa adanya komando. Karena hal itu, para pemuda Sumatera Utara pun membentuk kembali ataupun memperkuat komando khusus, yaitu Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area pada tanggal 10 Oktober 1946. Gerakan-gerakan perlawanan yang dilakukan oleh Batalion Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area ini pun diketahui oleh pihak sekutu Inggris. Karena mereka mengetahui adanya perlawanan dari pihak Indonesia, mereka pun menyerang kembali dengan menghujani kota Medan dengan hujan bom. Tetapi pihak
tetapi pemuda Sumatera Utara Indonesia yang dibentuk dalam komando resimen Laskar Rakyat Medan Area ini pun akhirnya berhasil memberhentikan penyerangan tersebut. Akhirnya pada tanggal 10 Desember 1946, pertempuran pun berhasil diberhentikan setelah adanya gencatan senjata dari Nica. Nah, demikianlah pertempuran Medan Area yang bisa saya jelaskan. Maaf jika ada salah penyampaian. Terima kasih. Oke, inilah pertempuran Medan Area yang bisa saya jelaskan. Dari sini kita mengetahui bahwa untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia itu sangat tidak mudah. Bahkan sesudah proklamasi dikeluarkan pun masih banyak pihak-pihak yang ingin menjajah Indonesia dengan berbagai cara untuk mengambil alih pemerintahan Indonesia. Demikian pertempuran Medan Area yang bisa saya jelaskan. Saya minta maaf jika memiliki salah penyampaian. Terima kasih dan shalom.